Jadi kadang kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hati kita pernah merasakan kegelisahan, kegundahan, kegalauan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, memberikan kepada para ulama yaitu kelebihan ilmu pengetahuan. Daripada itu, para ulama menuliskan di dalam kitab At-Tibyan, yaitu obat-obat hati, perlu kita ketahui. Yaitu obat hati di dalam kitab At-Tibyan, yaitu ada 5 perkara yang dijelaskan oleh Sayyid Jalil. Masya Allah, dia menjelaskan dalam kitab At-Tibyan, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, Masya Allah, apa kata Sayyid Jalil di sini? Dawaul qalbi khamsatu asya. Masyaallah. Obat hati itu ada 5 perkara, kata beliau. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabburi. Masya Allah. Kita kalau mau hati kita tenang, senang, yaitu hilang kegundahan kita, hilang kegalauan kita, maka sering-sering membaca Al-Quran bit tadabbur, yaitu dengan merenungi apa arti dari apa yang kita baca. Apa arti Al-Quran perlu kita baca artinya. Kita tahu maknanya, maka hati kita akan menjadi tenang. Masya Allah. Makanya kalau kita sering-sering baca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, aman, tidak ada kegundahan, tidak ada kegelisahan. Makanya daripada itu, sering-seringlah baca Al-Quran. Jangan hanya sekedar Al-Quran itu sebagai penghias dalam rumah. Jangan sampai dalam hati kita itu berpikir kita jadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Tidak boleh, ya. Tapi baca Al-Quran yang ada di rumah, ya. Jangan sampai kita simpan Al-Quran tersebut di dalam rumah. Baca Al-Quran tersebut, bersihkan Al-Quran tersebut. Jangan hanya kita simpan dalam lemari, jangan hanya kita taruh di atas pintu, di atas jendela, di jendela kita. Jangan hanya kita taruh di atas meja. Tapi baca itu Al-Quran. Karena apa? Masya Allah, ya, Al-Quran itu akan datang nantinya pada yaumul qiyamah. Kita ketika meninggal dunia nantinya, Al-Quran itu akan datang. Ketika kita sudah mau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu akan datang. Maka debu-debu Al-Quran yang ada di rumah kita itu akan datang. Dalam arti, misalkan Al-Quran di dalam rumah kita yang tak pernah kita baca seumur hidup kita, lalu Al-Quran itu ditempeli oleh debu-debu, maka debu itu akan datang ketika kita mau dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata debu itu? Ya Allah, aku tidak rela apabila hamba ini masuk surga, kata debu tersebut. Allah bertanya, kenapa wahai debu? Debu menjawabnya, yaitu aku tidak rela karena semenjak ia beli Al-Quran, semenjak ia mendapatkan Al-Quran, semenjak ia memiliki Al-Quran di dalam rumah itu, Al-Quran itu tidak pernah dibaca. Maka aku sebagai saksi, ya Allah, yaitu debu yang menempel di Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita petik pelajaran dari kisah tersebut, baca Al-Quran yang ada di rumah kita. Itulah Al-Quran. Karena Al-Quran itu Masya Allah, satu huruf saja dibalas. Masya Allah, dibalas 10 kali lipat. Kita lipatkan yang 10 itu menjadi 100. Masya Allah. Dalam hadis mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 pahala. Dan 10 pahala itu akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan, Masya Allah. Apa katanya? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfan, satu huruf. Walakin, akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, maka 30 dilipat gandakan menjadi 300 pahala. Masya Allah. Dari itu sering-seringlah baca Al-Quran supaya hati kita tenang. Yang kedua obat hati yaitu wakhlaul batn, yaitu sering-sering berpuasa, sering-sering membuat perut kita lapar. Ya, banyak berpuasa, apalagi pada saat ini kita berada di bulan Muharram, Masya Allah. Yang mana hari ini, yang mana besoknya itu Asyura, pada saat hari ini yaitu tanggal Tasu'a, yang mana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa, yaitu puasa Tasu'a, dan besoknya kita laksanakan puasa Asyura. Dan Masya Allah banyak kelebihan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Di antaranya yaitu Masya Allah bisa melembur dosa-dosa kecil yang telah lewat. Puasa itu banyak, puasa Senin Kamis kita laksanakan, puasa Nabi Daud kalau kita mampu, puasa Ayyamul Bid kita laksanakan, maka hati kita akan menjadi tenang, tidak akan merasa sakit atau gundah gulana. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Masya Allah, kalau orang yang sering qiyamul lail, yaitu atau kita sebut sholat malam, sholat tahajud, maka hatinya itu akan tenang. Kalau seseorang yang sering istiqomah melaksanakan sholat tahajud, yaitu qiyamul lail, maka hatinya itu akan tenang, tidak ada kegundahan, kegalauan dalam hatinya. Daripada itu, orang yang sering istiqomah atau istiqomah sholat tahajud, maka satu kali saja ia tidak tahajud, maka esok harinya dia akan merasakan kegundahan, kegelisahan, karena ia tidak melaksanakan tahajud pada malam harinya. Karena keistiqomahannya luar biasa. Masya Allah, tahajud ini adalah menenangkan hati seseorang apabila mendapatkan kegundahan, kegalauan di dalam hatinya. Yang selanjutnya, wattadarru indas suhur. Masya Allah, yaitu banyak-banyak tadarruk, itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, yaitu pada waktu pertengahan malam, yaitu waktu sahur, yaitu di antara jam 3 jam setengah 4. Pada saat itu banyak zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan juga di sana juga perlu juga setelah pada malam hari itu kita baca Al-Quran, bukan hanya sekedar berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, akan tetapi pada saat itu kita juga perbanyak baca Al-Quran. Masya Allah. Yang terakhir, majalisatus sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang yang soleh. Bagaimana sih duduk di antara bersama orang-orang yang soleh? Dalam arti itu seperti menuntut ilmu, berhadapan mengaji, ke majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian, yaitu misalkan ada pengajian 1 kali sebulan, silahkan hadir. Nah, itu juga termasuk dari berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.